Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Munanis Media. Pada pembahasan kali ini, masih pada solusi sistem persamaan linier. Di part 3 ini, yang akan dibahas adalah metode dekomposisi LU. Suatu sistem persamaan linier yang dapat dinyatakan dalam bentuk A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 ditambah dan seterusnya ditambah A1NXN sama dengan B1. Persamaan 2 A21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 ditambah dan seterusnya ditambah A2NXN sama dengan BN dan seterusnya hingga sampai pada persamaan Kn AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah AN3X3 ditambah dan seterusnya ditambah ANNXN sama dengan BN. Bentuk sistem persamaan linier ini dapat dinyatakan dalam bentuk representasi matriks. Matriks yang ada di sebelah kiri ini adalah suatu matriks berukuran N dikali N, yang mana elemen-elemen pada matriks ini mengambil dari koefisien-koefisien pada variabel yang ada pada persamaan. Dapat dilihat pada baris 1 A11, A12, A13 sampai A1N, yang mana yang diambil adalah koefisien-koefisien daripada variabel yang ada di persamaan pertama. Begitu halnya untuk baris 2, baris 3 dan seterusnya sampai baris N. Kemudian matriks ini dikalikan dengan matriks kolom dengan elemennya adalah variabelnya sama dengan di matriks yang ada di ruas kanan, yang diambil adalah konstanta dari persamaan yang ada, yaitu B1, B2, B3 sampai Bn. Bentuk representasi matriks ini dapat dinotasikan atau dapat disimbol dengan AV sama dengan B, yang mana A, V, dan B ketiganya matriks. A ini adalah matriks yang ada di sebelah kiri, kemudian V adalah matriks dengan elemennya adalah variabel-variabel, dan matriks B adalah suatu matriks kolom dengan elemennya adalah konstanta yang ada pada persamaan. Jika matriks A non singular, maka dapat difaktorkan atau diuraikan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah yang disimbol dengan L atau lower, dan matriks segitiga atas atau matriks U yaitu upper. Maka dapat dituliskan matriks A sama dengan matriks L dikali matriks U, atau A sama dengan LU. Penguraiannya dapat dituliskan, ini adalah matriks A sama dengan matriks L dikali matriks U, yang mana matriks L ini adalah ada di atas matriks segitiga bawah, namun elemen-elemen yang ada pada diagonal utama semuanya adalah 1, 1, 1, 1 dan seterusnya sampai di sini 1. Kemudian matriks U yang ini adalah matriks segitiga atas. Berdasarkan AV sama dengan B,
maka dapat diurai LUV sama dengan B. Yang mana LU ini adalah A itu sendiri. A sama dengan LU, maka kita ganti A di sini dengan LU sehingga dapat diurai menjadi LUV sama dengan B. Kemudian dimisalkan UV yang ini sama dengan P, maka LP sama dengan B, yang mana P ini menggantikan UV. Sebagaimana pemisalan UV sama dengan P. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, bentuklah matriks L dan U dari A. Kemudian yang kedua, pecahkan LP sama dengan B, lalu hitung P dengan penyulihan maju. Dan langkah yang ketiga, pecahkan UV sama dengan P, lalu hitung P dengan penyulihan mundur. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut. Dengan menggunakan metode dekomposisi LU, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. 2X kurang 3Y ditambah Z sama dengan 7. 4X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 4. Dan persamaan yang ketiga, 2X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan min 1. Pertama-tama, kita tuliskan dalam bentuk representasi matriks. Matriks 2 min 3 1 4 2 min 3 2 min 1 min 2. Saya ulangi lagi, untuk menuliskan matriks seperti ini dengan melihat koefisien-koefisien dari variabel yang ada pada setiap persamaan. Yang mana persamaan pertama, koefisien dari variabelnya adalah koefisien dari variabel X adalah 2. Tulis di sini. Koefisien dari variabel Y adalah 2. Ditulis di sini, masih di baris yang pertama. Dan koefisien dari variabel Z sama dengan 1. Yang ini. Jadi ditulis 2 min 3 1. Sama halnya dengan persamaan 2 dan persamaan 3. Kita dikalikan matriks XYZ sama dengan matriks 7 min 4 min 1. 7 min 4 min 1 ini diperoleh dari konstanta yang ada pada setiap persamaan. Yaitu konstanta pada persamaan 1 adalah 7, dituliskan di sini. Persamaan 2 min 4, kemudian pada persamaan 3 min 1. Dari matriks ini dibentuk matriks L dan U yang memenuhi matriks 2 min 3 1 4 2 min 3 2 min 1 min 2 ini sama dengan LU. Yang pertama, kita menentukan matriks U. Yang mana matriks U ini adalah matriks segitiga atas. Artinya kita akan berubah semua yang ada di bawah diagonal utama, yaitu 2 min 2 itu sama dengan 0. Yang mana elemen yang ada di bawah diagonal utamanya adalah 4 2 min 1. Semua nanti akan dirubah menjadi 0. Caranya, yang pertama, ini saya berikan formula B2 dikurang 2B1 supaya menghasilkan 0. 4 dikurang 2 kali 2. 4 dikurang 2 dikali yang ada pada baris pertama. 4-nya di baris 2 di sini dikurang 2 kali B1, yang mana 2-nya adalah pada baris pertama. Hingga formulanya B2 dikurang 2B1. Kemudian kita tuliskan kembali matriksnya, yang mana pada baris pertama jangan ada yang dirubah, tetap 2 min 3 1. Kemudian 4 ini tadi berubah dengan formula B2 dikurang 2B1. Artinya 4 dikurang 2 kali 2 atau 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian untuk kolom yang kedua pada baris 2 ini 2 dikurang 2 kali min 3. 2 dikurang min 6
atau 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lanjut, min 3 dikurangi 2 kali 1. Min 3 dikurang 2 kali 1 atau min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Kemudian kita lanjutkan untuk baris yang ketiga, karena baris 2-nya sudah selesai, ini sudah berubah menjadi 0, yang 4 ini. Lalu kita nolkan lagi 2. 2 ini kita proses supaya menjadi 0. Masih patokan baris pertama. Ini dapat diperhatikan sudah sama di baris ketiga 2 dan di baris pertama 2. Tinggal dikurangi 2 kurang 2. Berarti menggunakan formula baris 3 dikurang baris 1. Lalu kita tuliskan 2 dikurang 2 hasilnya 0. Min 1 dikurang min 3 atau min 1 tambah 3 hasilnya 2. Ditulis di sini. Lanjut, min 2 dikurang 1 hasilnya min 3. Selanjutnya kita akan menolkan 2 dengan mengambil patokan baris 2. 2 dikurang berapa kali 8 sama dengan 0. Artinya 8 ini kita akan kalikan dengan sebuah bilangan supaya hasilnya 2. Berarti 8 dikali 1/4 atau 1/4 dikali 8. 1/4 dikali 8 sama dengan 2. Sehingga nanti sebentar pada saat kita kurangkan 2 dikurang 2 hasilnya 0. Jadi kita mengambil formula B3 dikurangi 1/4 B2. B3 yang ada di bawah, baris 3 maksudnya, baris 2 itu yang ada di tengah. Maka matrisnya kita tulis dulu. Baris pertama tidak ada yang berubah. Baris kedua juga seperti itu, tidak berubah. Dengan cara menuliskan kembali. Kemudian kita proses baris 3-nya dengan formula B3 dikurang 1/4 B2. Kita mulai dari sini. Ini tidak akan berubah. Karena 0 dikurang 1/4 kali 0. 1/4 kali 0 tetap 0. Hingga hasilnya 0. Kemudian 2 dikurang 1/4 kali 8. Atau 2 kurang 2 sama dengan 0. Lanjut, min 3 dikurangi 1/4 kali min 5. Hasilnya adalah min 7/4. Inilah matriks segitiga bawah atau matriks segitiga atas atau matriks U. Kemudian menentukan matriks L. Matriks L-nya dengan mudah dapat dituliskan seperti ini. Pertama, kita tuliskan dulu semua yang ada pada diagonal utama dengan 1 dan di atasnya semuanya 0. Nah, untuk mengisi yang di sini kolom pertama baris kedua itu dengan melihat formulanya. Di sini tadi yang mengakibatkan dia 0, yang ini itu dikalikan dengan 2 di sini. B2 dikurang 2 kali B1 yang menyebabkan di sini 0. Sehingga kita tuliskan saja di sini adalah 2. Yang ini pengalinya. Kemudian lanjut untuk yang di bawah kolom pertama baris 3 dapat dilihat yang mengakibatkan tadi di sini menjadi 0 itu B3 dikurang B1. Artinya pengalinya di sini 1 kali B1. Sehingga dapat dituliskan di sini dengan 1. Terus di bawah diagonal utama untuk mengisi kolom 2 baris 3 yang ada di sini dapat dilihat ini tadi yang mengakibatkan 0 pengalinya adalah 1/4. B3 dikurang 1/4 kali B2. Maka kita tuliskan di sini dengan 1/4. Jadi matris U yang ini dan matris L adalah matris yang di bawah. Nah,
dengan diperolehnya matriks U dan matriks L. Kemudian kita proses kembali. LP sama dengan B. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan di awal, matriks L kita tuliskan yang tadi sudah diperoleh, kemudian kita kalikan dengan matriks P. Nah, ini pengambilan simbolnya sembarang saja, P1, P2, P3. Kalau ada mahasiswa mau mengambil simbol lain silakan. Sama dengan matriks B 7 min 4 min 1. Ini dari matriks yang sudah diperoleh pada matriks sebelumnya. Lalu dengan melihat representasi matriks ini, maka diperoleh persamaan. 1P di sini 1 P1 sama dengan 7. Kemudian 2 P1 ditambah P2. 2 ditambah 1. Yang ini. 2 P1 ditambah P2 sama dengan min 4. Lanjut persamaan ketiga. 1 P1 atau P1 tidak ditulis satunya, ditambah 1/4 P2 ditambah P3 sama dengan min 1. Selanjutnya dilakukan penyulihan mudi. Diproses dari atas, P1 sama dengan 7. Kemudian substitusi P1 sama dengan 7 pada persamaan yang kedua ini. 2 P1 ditambah P2 sama dengan min 4. Kita ganti saja P1-nya dengan 7. Sehingga 2 kali 7 ditambah P2 sama dengan 4. 2 kali 7 sama dengan 14. Sehingga diperoleh P2 sama dengan min 4 dikurang 14 sama dengan min 18. Terus substitusi P1 sama dengan 7 dan P2 sama dengan 18 pada persamaan yang ketiga. Yakni P1 ditambah 1/4 P2 ditambah P3 sama dengan min 1. Langsung ganti P1 dan P2-nya. Sehingga diperoleh P3 sama dengan min 7/2. Lalu menggunakan formula UV sama dengan P, yang mana U-nya ini tadi matriks segitiga atas, kemudian V matriks yang memuat variabel, dan P yang baru saja kita dapatkan. Maka dapat dituliskan matriks U-nya yang ini, kemudian dikali matriks X, Y, Z sama dengan matriks P1, P2, P3. Dapat dituliskan dengan mengganti P1, P2, P3, P1 dengan 7, P2 dengan min 18, dan P3 dengan min 7/2. Diperoleh persamaan 2X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 7. Persamaan kedua 0X tidak ditulis. Langsung 8Y dikurang 5Z sama dengan min 18. Pada baris ketiga 0X ditambah 0Y tidak dituliskan. Langsung mengambil yang di sini min 7/4Z sama dengan min 7/2. Kemudian dilanjutkan dengan penyulihan mundur dari bawah. Min 7/4Z sama dengan min 7/2. Diperoleh Z sama dengan 2. Kemudian substitusi Z sama dengan 2 pada persamaan yang kedua. 8Y dikurang 5Z sama dengan min 18. Diperoleh Y sama dengan min 1. Karena karena Z itu dengan 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. 8Y sama dengan min 18
ditambah 10. 8Y sama dengan min 8. Maka Y sama dengan min 8 per 8. Hasilnya min 1. Kemudian disubstitusi Z sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 yang sudah diperoleh ini pada persamaan yang pertama. Ini sudah dibahas juga caranya pada sesi pertama, yaitu metode eliminasi Gauss. Kita lanjutkan dengan mensubstitusi nilai Z dan nilai Y yang ada pada persamaan ini, maka diperoleh X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, Y, Z sama dengan 1, min 1,2. Demikian penyelesaian atau solusi sistem persamaan linier dengan menggunakan metode dekomposisi LU. Semoga adik-adik mahasiswa mudah untuk memahaminya. Silakan dieksplorasi lebih lanjut nanti agar pemahamannya lebih mantap. Demikian pembahasan untuk part 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.